Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di waktu malam, jangan lupa pakai baju hangat. Sungguh sayang sudah ucap salam, tapi jawab salam masih kurang semangat. Diulang sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, fadlatul mukarramun, as-saimin as-saimat, jamaah Masjid At-Tahir, IMFO yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Masih tetap semangat? Siap berbuka puasa? Sudah ada yang batal puasanya? Ya, nanti kalau sudah saatnya batal harus dibatalkan ya. Jangan nanti begitu ada tawaran untuk berbuka, mohon maaf saya masih puasa. Kenapa? Karena segala sesuatu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Ketika tidak ditempatkan pada tempatnya, itulah yang dimaknai dengan az-zulum atau kezaliman. Zalim itu kalau kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau yang dia biasanya makannya banyak, tapi dikasih porsinya sedikit, zalim apa enggak? Insya Allah menyehatkan ya Ustaz. Tapi yang repot, kalau yang biasanya makannya sedikit, tapi dikasih porsinya banyak, kira-kira gimana? Mubazir, tabzir. Dan ternyata perbuatan mubazir ini adalah yang akan mendekatkan pelakunya itu jadi bestinya setan. Padahal kita pengen bestinya siapa? Malaikat. Karena innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya perbuatan tabzir itu adalah merupakan jalan yang akan mendekatkan dirinya untuk menjadi sahabatnya syaitan. Maka yuk kita mulai dari hal yang paling sederhana. Kalau kita ingin melakukan perubahan itu nggak perlu yang besar-besar langsung. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, kita mulai dari sesuatu yang paling dekat dengan kita. Salah satunya adalah ketika kita berbicara keluarga, Bapak Ibu. Karena yang namanya keluarga itu, kalau saya tanya, Bapak Ibu pengen bareng-bareng dengan keluarga di dunia saja atau sampai ke surga? Yakin? Yakin? Coba saya tanya, Bu, galak banget. Bu, oh lagi lapar. Kalau lapar galak ya. Kalau lapar itu galak ya. Tapi kalau udah kenyang biasanya bahkan dipanggil nggak nyaut-nyaut ya. Saya pengen tanya Bu, kalau Ibu masuk surga, pengennya sendiri apa bareng suami? Masya Allah, ini istri solehah yang membuat cemburu para bidadari surga. Coba sekarang saya tanya bapak-bapak, Pak. Wah, kok ini antara nggak ngejawabnya, saya khawatir ya kan? Pak, kalau bapak masuk surga, pengen nggak bareng sama istri? Astagfirullah. Jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya kenapa ada satu buku bagus ya, ditulis oleh Profesor Komarudin Hidayat. Dia bilang 3 pillars of happiness. Ada 3 pilar kebahagiaan seseorang itu dalam hidup. Dan yang pertama itu apa? Having a good family's life. Kalau dia punya kehidupan berkeluarga yang baik. Kalau dia nggak punya kehidupan keluarga yang baik, sesukses apapun seseorang itu, maka dia akan hampa. Akan hampa. Dan itu adalah satu bagian. Yang kedua adalah having a good job.
dia punya pekerjaan yang bagus. Dan yang ketiga adalah having a good friends and communities. Dia punya teman-teman yang baik dan komunitas yang baik. Tapi tadi pekerjaan bagus, teman-teman baik, komunitas baik, tapi kalau keluarga nggak baik, nggak bagus, itu akan berefek ke pekerjaannya jadi nggak bagus. Banyak nggak orang yang sudah punya pekerjaan bagus, kemudian being mess, bahasanya dia jadi kacau itu lantaran apa? Problem rumah tangganya dibawa ke kantor. Betul nggak? Atau bahkan di dalam good friends community, dia punya teman-teman bagus, komunitas bagus, tapi jadi nggak baik. Kenapa? Karena kadang-kadang simpul awalnya itu ada urusan yang nggak beres di dalam rumah tangganya. Makanya insya Allah bab inilah yang menjadi concern. Bahkan sebetulnya saya pernah dapat PR dari ibu bapak di At-Thahir ini. Ustadz, pokoknya nanti kalau kesini lagi bawa buku. Dan bukunya itu tentang kehidupan berkeluarga. Dan saya coba nyicil-nyicil, ternyata baru dapat 3 bab. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau insya Allah panjang umur diizinkan Allah, tahun depan kesini lagi sudah bawa buku. Asalkan Bapak Ibu nggak bosan nih dengerin saya. Alhamdulillah, benar. Insya Allah yang nggak bosan saya doain masuk surga. Maunya berangkat kapan? Sekarang apa nanti? Alhamdulillah. Amin. Kenapa Bu, Pak? Kita mulai dari hakikat kesyukuran dulu ya, karena insya Allah kita waktunya dekat dengan berbuka puasa. Jadi sering kita perlu reminder tentang hakikat syukur. Ats-tsana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'ati. Orang yang bersyukur itu rukun pertamanya mengakui nikmat itu asalnya dari Allah. Gak ada yang hari ini tuh keberhasilan seseorang semata karena dia sudah belajar dengan cukup bagus. Itu part dari proses untuk memantaskan diri. Kenapa? Kalau orang yang sudah hidupnya orientasinya Allah, dia akan meyakini wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah setiap keberhasilan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nggak ngakuin itu dari Allah, mohon maaf. Saya suka sering ulang-ulang itu, berhati-hatilah dengan 3 viruses. Virus yang pertama adalah namanya korunisme. Apa Bapak Ibu? Korunisme. Lantaran korun udah jadi orang kaya setelah sebelumnya miskin. Nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Begitu ada utusan Nabi Musa untuk mengutip zakat, dia bilang apa? Innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang ada di sekelilingku ini karena kehebatan ilmuku. Orang kalau merasa hebat dengan ilmunya, maka dia akan melihat kecil orang lain. Bahkan dia melihat kecil Allah yang memberikan kemampuan untuk memiliki ilmu. Karena gini Bapak Ibu, ilmu kita sama ilmunya Allah itu bandingannya kayak apa? Perumpamaan, ya, jari kelingking kita dimasukin ke laut. Nah, begitu kita tarik ke atas, nah yang netes itu ilmu kita. Laut itu ilmunya Allah. Jadi jangan sampai kita itu ngerasa, ya, kita jadi orang yang paling hebat dengan ilmu kita. Karena korun begitu jadinya. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan di dalam perut bumi beserta dengan harta yang ia banggakan. Yang kedua, virus Fir'aunisme. Apa Bapak Ibu? Fir'aunisme. Kenapa? Fir'aun ini dapat pangkat jabatan. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Fir'aun ini nggak pernah sakit Bapak Ibu. Sehat terus. Makanya nggak pernah ada ceritanya Fir'aun itu butuh tolak angin, kombantrin, apalagi panadol, ya kan. Kalau kita dingin sedikit sudah langsung cari tolak angin, cari minyak angin. Tapi ketika dia sudah dalam posisi itu, tadinya Fir'aun ini juga baik dia, berada dalam jalan yang dekat dengan Tuhannya. Tapi apa? Begitu kemudian sudah dikasih fasilitas, sampai kemudian dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan kalian paling tinggi. Saya bisa buat orang hidup, saya bisa buat orang mati. Maka kalau berhadapan dengan Ibrahim waktu bertemu dengan Namrud, kalau memang kau bisa melakukan itu, coba pindahkan matahari terbit dari barat, kemudian tenggelam di timur. Makanya disuruh bakar Ibrahim.
Karena apa? Logika itu akan patah dengan ketauhidan. Maka tauhid yang benar akan mendorong logika berpikir yang benar. Tapi kalau tauhidnya bermasalah, itu yang mendorong logika berpikirnya keliru. Maka Firaun ini keliru. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Bahkan dia bilang, Haman, buatlah bangunan yang tinggi, towers, dan kemudian biar saya bisa lihat Tuhannya Musa. Maka apa yang terjadi? Firaun pun ditenggelamkan di dalam Laut Merah waktu ngejar Nabi Musa. Nah, bab ini insya Allah menarik nih. Kita akan angkat di kajian judulnya Prophetic Optimism. Optimisme para Nabi dan Rasul. Nah, babnya nanti tunggu tanggal mainnya. Akan segera tayang di Masjid At-Thahir kesayangan Bapak Ibu. Nah, kan kita kalau buat sesuatu harus menarik ya. Kalau yang kebatilan aja bisa menarik, kenapa yang hak nggak bisa menarik? Dan yang ketiga, yang perlu kita waspadai adalah virus iblisisme. Tadi pagi kita sudah sharing sama Bapak-Bapak. Karena iblis ini nama aslinya Azazil. Dari kalangan bangsa Jan. Semua yang ada di bangsa Jan ini di wipe out sama Allah. Tinggal satu. Dan dia ada di surga. Menapaki surga sampai satu langkah lagi mau jadi penghulu dari seluruh malaikat. Allah perintahkan sujud kepada Adam. Tapi dia nggak mau. Apa dia bilang? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia ya. Cuman itu doang. Ini yang kayak gini. Kesalahan iblis banyak nggak Bapak Ibu? Enggak. Cuma satu doang. Ngerasa diri lebih baik dari yang lain. Maka apa yang terjadi? Allah hinakan iblis untuk berada di dalam neraka selama-lamanya. Maka hati-hati. Kalau kita hari ini nggak banyak nyebut nikmat Allah, yang terjadi bisa terjebak di 3 virus ini. Entah kita merasa ilmu kita hebat, entah kita merasa kita punya power yang lebih dari yang lain, atau bahkan kita punya perasaan, saya itu lebih baik dari bapak itu. Saya lebih baik dari ibu itu. Kalau bapak itu bisa nyender, saya bisa nggak nyender. Kalau ibu itu bisa masaknya tradisional, saya bisa masak modern. Jadilah kita sebagaimana Nabi Sulaiman. Kalau kita dikasih apa-apa sama Allah, yang dibilang sama Nabi Sulaiman apa? Hada min fadli Rabbi. Ini cuma kelebihan Allah yang Allah berikan kepada aku. Makanya akhirnya apa? Wa mahabbatuhu, dia akan mampu mencintai nikmat itu dan mencintai sang pemberi nikmat. Dan akhirnya dia akan beramal dengan ketaatan kepada Allah. Wal amalu bi ta'ati. Maka kunci dari semua ini agar kita bisa mendapatkannya, baliknya adalah di sini. Yaitu pada urusan hati kita, Bapak Ibu. Maka on mission Al-Fakir hari ini berada di At-Thahir. Saya pengen balik lebih banyak bahas tentang urusan hati. Karena berhati-hatilah dengan urusan hati. Karena Allah nggak lihat rupa kita, penampilan kita, jabatan kita, harta kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal kita. Orang kalau sudah hatinya baik, itu kelihatan bahkan dari wajahnya aja. Kayak yang saya lihat di depan ini kan wajah-wajahnya baik-baik semua. Karena salah satu cirinya apa? Ciri orang yang hatinya baik itu adalah ramah. Dia senyum di hadapan saudaranya, walaupun dia mungkin lagi punya masalah. Betul nggak? Karena kalau saya tanya hari ini, ada nggak di antara kita yang lagi nggak punya masalah? Yang hadir di sini punya masalah? Coba-coba, yang punya masalah angkat tangan bilang saya. Satu apa laba, brother laba, ya alhamdulillah. Yang nggak punya masalah angkat tangan bilang saya. Oh, aduh, ada yang angkat tangan? Asal. Mohon maaf, kalau kata guru saya, orang kalau bilang hidup nggak punya masalah, itu masalah terbesar di dalam hidupnya. Kenapa? Karena siapapun kita, pasti selama hidup ini ada masalahnya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian bagi kalian? Cuman level masalah itu kan ada masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Nah, itu 3 level masalah itu. Ada yang levelnya itu cuman ba'sa itu ya problem level beginner lah.
Ya, dicoba sakit, dicoba satu kondisi nggak enak. Makanya kan kita kalau ngunjungin orang sakit gimana doanya? Nah, la ba'sa tahurun insya Allah. Walaupun dia sakitnya serius. Jangan bilang, wah ini Pak Bu, kalau lihat rekam medis kayaknya cuma tinggal 3 hari lagi hidupnya. Enggak, kita nggak boleh bilang gitu. Tapi kita bilang, la ba'sa tahurun. Nggak apa-apa insya Allah. Allah sembuhkan. Tapi ada wadbarra. Nah, ini yang lebih lagi. Misalkan tadinya dia kerja, nggak kerja. Ya, hubungan pasangan nggak beres. Anak melawan. Nah, itu darra. Tapi ada level tinggi lagi, wazul zilu. Ya, kayak digempakan di dalam hidupnya itu. Maka kita nggak bisa bilang hidup kita nggak punya masalah. Karena Nabi dan Rasul pun pasti punya masalah. Tapi bagaimana mengatasi dan mengendalikan masalah itulah yang perlu kita pahami agar masalah itu tidak jadi masalah buat kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah akan melakukan buka puasa, maka insya Allah kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru pengantarnya Bapak Ibu ya. Materi dasarnya stay tune setelah sholat tarawih nanti ya. Ya, karena mindful heart, happiness itu akan tumbuh saat satu merealisasikan tauhid kepada Rabb-nya. Bahwa kita puasa hanya untuk Allah, kepada Allah. Kedua, menggantungkan hati hanya kepada penciptanya. Ya, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Syahidillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aghithna ya Ghafurur Rahim. Jadikan waktu berbuka kami ya Allah jadi waktu di mana Engkau terima segala amal-amal ibadah kami. Terimalah puasa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan dan kekurangan kami ya Allah. Pantaskan kami jadi hamba-Mu yang mendapatkan Ramadan yang berhasil mengendalikan nafsu kami, mampu mengelola hati kami untuk semakin tersambung hanya kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika utartu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berbuka Bapak Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.